Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillalladzi arsala rasul bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah tarawih beserta ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di hari mubarak ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas naungannya, terutama nikmatnya sehingga telah kita melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-7 insyaallah. Ada juga di antara saudara kita pada hari yang ke-8, tidak ada masalah. Semuanya insyaallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan terutama generasi-generasi penerus risalah beliau, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa meneruskan risalah beliau secara istiqamah, artinya secara benar dan secara kesadaran dan insyaallah secara keikhlasan. Jemaah yang berbahagia, malam hari ini saya akan sampaikan beberapa ayat atau penyampaian. Ini merupakan hanya sebagai ulangan Bapak Ibu sekalian. Semua yang saya sampaikan ini sudah pernah kita dengar dimanapun. Tentunya Bapak sekalian kita hanya memegang teguh, barang siapa yang selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabar, maka insya Allah orang-orang itu tidak merugi jamaah berbahagia. Ustadz yang satu ini yang lain tujuannya sama itu juga. Nahi mungkar jamaah sekalian. Alhamdulillah bulan suci Ramadan ini adalah salah satu di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya 1 bulan yang kita lihat tetapi memiliki nama 12 dan setiap bulan mempunyai kekuatan 29 atau 30 hari. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 tahun Hijriah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa khusus untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istimewa? Di bulan ini ada amali-amali Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah kita laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan sikon kita masing-masing jamaah berbahagia. Bulan Ramadan ini adalah bulan diperuntukkan untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini amal-amal yang pertama yang perlu kita laksanakan adalah puasa. Bapak sekalian, yang pertama puasa. Dengan dasar kita suratul Baqarah yang selalu di sini kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jamaah yang berbahagia. Ini untuk orang-orang yang beriman. Diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita jamaah berbahagia. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi berikutnya, Nabi Nuh misalnya, terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW diwajibkan melaksanakan ibadah puasa jamaah sekalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun jamaah sekalian. Insya Allah dengan puasa semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya takut melanggar aturan-aturan Allah yang tentukan, hukum-hukum Allah. Dan senantiasa taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang berbahagia. Jamaah tarawih yang berbahagia, puasa adalah salah satu rukun Islam atau tiang agama kita yang perlu kita tegakkan. Bila salah satu daripada pondasi Islam itu kita tegakkan, maka tidak sempurna jamaah berbahagia. Puasa inilah yang harus kita tegakkan. Dan mari Bapak sekalian, kita ini termasuk adalah manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Mungkin kita masih ingat Bapak jamaah berbahagia,
Akhir Ramadan tahun yang lalu kita berdoa, ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku kesempatan, kesehatan, umur yang panjang agar bisa Engkau mempertemukan aku pada bulan berikutnya jamaah sekalian. Kita sudah dipertemukan jamaah sekalian. Alhamdulillah doa kita dikabulkan. Berarti termasuk kita orang-orang pilih jamaah sekalian. Adapun di antara saudara kita yang lain, orang tua kita, ya doanya tidak dikabulkan Allah SWT sehingga mereka sudah dipanggil ke hadirat Allah SWT berbahagia. Oleh itu jamaah sekalian, mari kita bersyukur jamaah sekalian. La in syakartum alazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, ini Allah menentukan kepada kita. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah SWT jamaah sekalian. Karena kenapa? Bila kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan ditambah jamaah berbahagia. Yang kedua jamaah sekalian adalah salat. Salat ini segera kita laksanakan jamaah sekalian. Salat wajib maupun salat sunnah jamaah sekalian. Jelas kita tahu semua salat wajib, ya tentunya pahala jamaah sekalian dilipat gandakan oleh Allah SWT. Salat sunnah pun demikian jamaah sekalian, sama pahalanya dengan salat wajib di luar bulan suci Ramadan. Salat sunnah jamaah sekalian yang perlu kita dianjurkan laksanakan, terutama jamaah sekalian semacam ini adalah salat tarawih. Salat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada jamaah sekalian namanya salat tarawih. Salat-salat sunnah lain jamaah sekalian tentunya ada. Tentunya dalam salat sunnah ini jamaah sekalian kita perbanyak di bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Terutama saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita lupa melaksanakan salat sunnah rawatib jamaah sekalian. Artinya salat sunnah yang kita laksanakan sebelum melaksanakan salat fardu, misalnya subuh 2 rakaat qabliyah subuh, duhur 2 rakaat qabliyah duhur, dan kemudian 2 rakaat ba'da duhur, kemudian maghrib 2 rakaat ba'da maghrib, isya 2 rakaat qabliyah maghrib, dan 2 rakaat ba'da maghrib, ba'da isya jamaah sekalian, dan 2 rakaat ba'da maghrib jamaah sekalian. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa fastaqul bikhairat, berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah sekalian dengan memperbesar nama Allah SWT jamaah sekalian agar kita termasuk orang-orang yang beruntung jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, amal yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah hukum tetap dari Allah SWT jamaah sekalian yang tidak akan berubah sampai akhir zaman jamaah sekalian. Undang-undang bisa berubah atas kesepakatan musyawarah bersama. Aturan-aturan bisa kita rubah atas musyawarah dan kesepakatan bersama. Namun undang-undang Allah SWT jamaah sekalian, Al-Quran Karim tidak akan dirubah sampai akhir zaman yang berbahagia. Oleh itu kita membaca di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, pahalanya pun dilipat gandakan jamaah sekalian. Dan tentunya dengan adanya membaca berarti kita senantiasa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Allah yang menciptakan kita jamaah berbahagia. Yang kemudian jamaah sekalian, amal yang berikut yang perlu kita laksanakan jamaah berbahagia adalah istighfar jamaah sekalian. Kenapa istighfar yang perlu jamaah sekalian? Karena namanya kita manusia tak luput daripada kekurangan, kesalahan. Mungkin kita menzalimi teman kita, menzalimi keluarga kita jamaah sekalian. Mungkin sengaja atau mungkin tidak sengaja jamaah sekalian. Maka bulan ini adalah bulan pengampunan. Dan rugilah jamaah sekalian umat Muhammad Rasulullah SAW yang dipertemukan di Ramadan tidak mendapat pengampunan di bulan ini. Padahal bulan ini adalah bulan untuk pengampunan kita jamaah sekalian. Insya Allah bila bulan ini kita betul-betul melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sama Ramadana imanan ihtisaban gufirlahu ma qadama min zambi. Mutaqaddama min jamaah sekalian, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan dihapuskan segala dosa-dosa jamaah sekalian yang lalu, dan insyaallah akan dihapuskan pula dosa yang akan datang jamaah sekalian. Dan tentunya mereka termasuk orang-orang yang beruntung dan kemudian orang-orang yang berbahagia jamaah sekalian. Kemudian yang tidak kalah penting jamaah sekalian adalah amal yang penting kita laksanakan adalah sedekah jamaah sekalian. Sedekah ini jamaah sekalian untuk semua umat Muhammad Rasulullah SAW jamaah berbahagia. Tidak pandang status, apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya jamaah sekalian. Silahkan bersedekah jamaah sekalian. Insya Allah bersedekah kita betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sedekah yang nyata jamaah sekalian di bulan suci Ramadan adalah senantiasa kita barangkali mendapat giliran mengantar tajil atau makanan-makanan ringan di berbuka puasa jamaah sekalian. Maka itu termasuk sedekah jamaah sekalian yang insya Allah akan dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, yang paling penting di bulan suci Ramadan ini jamaah sekalian, insya Allah, dan kita senantiasa mengharapkan jamaah sekalian, itu namanya ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar jamaah sekalian.
Kapan datangnya, kapan dihentikannya, kita menentukan alam al-Tuhan jamaah sekalian mulai dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadannya sekalian. Disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Umur umat Muhammad jamaah sekalian, ya, Nabi kita sendiri umurnya hanya 63, Bapak sekalian. Umatnya ya rata-rata sekian atau 70 atau 80 tahun jamaah sekalian. Namun dibandingkan dengan umur-umur Nabi lain jamaah sekalian, kita termasuk yang paling pendek jamaah sekalian. Kita lihat Nabi Adam umurnya kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun, jamaah berbahagia. Kita hanya 63 tahun jamaah sekalian, tetapi Allah memberikan kita keistimewaan namanya satu malam namanya Lailatul Qadar jamaah sekalian, yaitu sama halnya kita beribadah 1000 bulan jamaah sekalian. Oleh itu jamaah sekalian, mari kita menantikan Lailatul Qadar jamaah sekalian dengan tekun jamaah sekalian melaksanakan ibadah puasa dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, melaksanakan sedekah, senantiasa membaca tadarus Al-Qur'an jamaah sekalian, dan sedekah tidak pernah kita tinggal jamaah sekalian, maka insya Allah kita akan terpercik akan mendapatkan malam Lailatul Qadar jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari jamaah sekalian tentunya hanya sebagai ulangan sekali lagi, dan tentunya bila ada benarnya insya Allah alhamdulillah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang kurang tepat itu dari saya sendiri, dan saya mohon kiranya dimaafkan jamaah berbahagia. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.